Shalom Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kalimat-kalimat atau quote-quote negatif seperti ini? Sampai saya mati, saya tidak akan pernah memaafkan dia. Atau seperti ini, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Atau seperti ini, tunggu saja pembalasanku. Bapak Ibu Saudara, kalimat-kalimat ini sederhana, mudah diingat, terus-menerus kita ingat, dan sadar atau tidak, itu bisa saja kita lakukan. Kalimat-kalimat sederhana ini sangat bisa mempengaruhi kita. Karena apa yang kita dengar dapat kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan dapat membentuk hidup kita. Dimulai dari hal yang sederhana, bisa memberi dampak yang besar. Pemazmur mengingatkan kita agar berhati-hati dengan sesuatu yang terlihat sederhana sekalipun. Seperti kalimat-kalimat, quote-quote, atau pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan firman. Karena itu sangat bisa mempengaruhi dan menyerumuskan kita. Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Pemazmur membedakan dua golongan orang benar dan orang fasik. Orang benar adalah orang yang mengikuti firman Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak suka, bahkan menentang firman Tuhan. Di sini pemazmur mengingatkan orang benar bahwa orang fasik bisa mempengaruhi orang benar. Pengaruh itu digambarkan dengan 3 level. Level pertama, berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berarti menyetujui dan atau menerima saran dari orang fasik. Yang kedua, level yang kedua yang lebih berbahaya, yakni berdiri di jalan orang berdosa, yang berarti mulai bergabung dengan orang fasik. Yang ketiga, level ketiga yang semakin berbahaya lagi, yaitu duduk dengan kumpulan pencemooh, yang berarti melakukan perilaku orang fasik. Pemazmur memberikan sebuah gambaran bahwa pengaruh orang fasik kepada orang benar dimulai dengan hal yang sederhana, yakni menerima, menyetujui saran dari orang fasik. Jadi setuju dengan pengajaran orang fasik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan sudah berbahaya. Apalagi bergabung dengan orang fasik lebih berbahaya lagi. Bahkan lebih berbahaya lagi jika melakukan perilaku orang fasik. Jika begitu, mungkin kita berpikir, lebih baik menghindar saja dari orang fasik. Masalah selesai. Tetapi sebenarnya, sepertinya kita tidak bisa menghindar dari orang fasik. Karena orang fasik selalu ada di sekitar kita. Dan kita hidup dengan orang fasik. Bahkan jika kita mau jujur, kadang kita melakukan perilaku orang fasik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pemazmur melanjutkan pada ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat Tuhan di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu merujuk pada firman Tuhan dalam Alkitab. Di sini pemazmur tahu bahwa pengajaran-pengajaran, kalimat-kalimat atau quotes-quotes dari orang fasik bisa mempengaruhi kita orang percaya. Maka pemazmur mendorong kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, agar kita dibentuk oleh firman Tuhan, bukan dibentuk dari pengajaran-pengajaran orang fasik. Jadi apa yang kita dengar akan kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan akan membentuk hidup kita. Jika kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan memikirkan firman Tuhan. Dan jika kita memikirkan firman Tuhan, maka hidup kita akan dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, renungkanlah firman Tuhan sedapat yang Bapak Ibu Saudara bisa. Entah itu pagi, siang, sore, atau malam. Dan kita akan menjadi pohon yang bertumbuh subur, berbuah, dan pada akhirnya nanti Tuhan datang dan akan memberikan upah yang sudah Dia sediakan bagi orang benar. Bahkan kita akan disebut berbahagialah.
Tetapi jika Bapak Ibu Saudara masih bergumul untuk merenungkan firman Tuhan, it's okay. Tuhan kita sabar dan penuh belas kasih. Mintalah pada Tuhan agar Dia memberikan kita kecintaan kepada firman-Nya, dan Dia akan memberikannya bagi kita. Mari kita bersama-sama terus belajar menjadi orang benar yang merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.